Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Rokan Hulu bersama saya Miss Dawati SPD SD berasal dari SD 004 Rokan 4 Koto bersama teman saya. Saya Eri Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga, Bu. Gimana nih kabarnya, Bu Sri? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, Bu Sri. Saya lihat Ibu ada jadwal coaching pada hari ini ya. Benar, Bu. Baiklah, sebelum Ibu memulai jadwal coachingnya ya, saya sebagai supervisor akan menilai ini, mengamati Ibu, mengamati coach dan coachingnya, dan saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah memenuhi anggota atau belum. Nah, di sini juga saya melihat bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan yang membobot dan menggali potensi si kunci dan bagaimana respon dari si kunci tersebut. Itu yang akan saya nilai. Kemudian mungkin saya ada beberapa item pertanyaan yang saya sampaikan ke Ibu, jadi mohon dijawab ya Bu ya. Yang pertama, menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin coach saya memiliki presence atau kesadaran penuh dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan sempurna. Baik. Kemudian menanyakan bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi nih selama coaching berlangsung. Bu Tari, ada dua kompetensi yang akan saya kembangkan terhadap coach saya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua yaitu menanyakan pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang terakhir itu indikator ketercapaian yang mana dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Tentu saja saya ingin coach saya menemukan solusi dari masalahnya dan juga menemukan langkah-langkah dari penyelesaian masalahnya tersebut. Baik, Ibu, sepertinya sudah cukup jelas semua ya, Bu ya. Nah, jadi untuk supervisi kita cukupkan. Terima kasih, Ibu. Silakan lanjut nanti coachingnya bersama Ibu Misda. Terima kasih, Bu Tari. Ya, sama-sama. Wabarakatuh, Bu Misda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini? Baik Bu, sehat. Alhamdulillah ya, Bu Misda. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dari Ibu? Kita memungkinkan saya minta waktu Bu Sri, saya perlu berbincang-bincang dengan Bu Sri karena di sini ada permasalahan yang ingin saya sampaikan. Sudah saya punya waktu ya, Bu Misda. Baik, Bu Misda. Ibu tadi bilang ada masalah yang akan pas pada pembicaraan kita hari ini ya, Bu ya. Kalau saya boleh tahu apa yang akan Ibu sampaikan? Di sini ada permasalahan saya Bu, ini terkait dengan saya sendiri ya Bu ya, karena sekarang saya melihat saya kurang fokus dalam mengerjakan tugas karena banyaknya tugas dan juga aktivitas saya. Seperti sekarang ini ya Bu ya, di awal semester ini di mana administrasi kelas yang belum selesai, belum lagi kemarin itu kepala sekolah dan pengawas juga menghubungi saya. Mereka meminta bantuan untuk teman-teman yang belum menyelesaikan FHK di PMM-nya. Mereka kepala sekolah dan pengawas mengharapkan saya membantunya. Belum lagi karena saya seorang operator, Dapodik sudah rilis dan saya itu merasa kewalahan sehingga rasanya itu berpengaruh ke diri saya yang kurang fokus dalam mengerjakan tugas. Kalau saya garis bawahi dari permasalahan Ibu, yaitu Ibu tidak fokus kepada tugas pokok ya Bu ya, karena banyaknya tugas-tugas yang dibebankan terhadap Ibu ya Bu ya, dan semuanya itu harus dilakukan secara bersamaan tentunya Bu Misda ya Bu. Ya begitu ya Bu ya. Oke, kira-kira nanti dari percakapan ini apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya dengan langkah-langkah yang tepat tentunya, sehingga merasa beban yang saya hadapi sekarang ini terselesaikan. Baik, jadi yang Ibu harapkan adalah solusi dari permasalahan yang tengah
Ibu hadapi sekarang ini tentunya. Misda, kira-kira perubahan apa yang akan Ibu harapkan ke depan? Mungkin di sini perubahan, tentunya perubahan diri saya. Mungkin saya bisa membuat suatu list untuk pekerjaan saya, biar jangan ketika saya mengerjakan sesuatu pekerjaan, ketika saya ingat lagi pekerjaan satu lagi saya kerjakan, sehingga yang satunya belum selesai ditambah lagi pekerjaan satu lagi. Mungkin di sini saya akan membuat list daftarnya, mana yang sifatnya lebih urgent mungkin itu saya akan kerjakan terlebih dahulu, dan saya juga akan menandainya, menandakan bahwa mungkin pekerjaan itu sudah oke, jadi saya baru bisa melanjutkan ke pekerjaan saya berikutnya. Baik. Dari yang Ibu sampaikan, berarti Ibu punya solusi membuat list ya Bu ya, atau daftar ya Bu, apa yang harus dikerjakan dulu, kemudian nanti tidak akan terlupakan tentunya ya. Baik, bisa dikatakan jika kondisi ideal yang Ibu harapkan itu 10, sekarang di level apa Bu sedang berada? Mungkin kalau sekarang ini saya berada di level 5 mungkin Bu, karena pekerjaan saya masih terbengkalai semua, belum selesai gitu. Baik, jadi dari level 10 adalah level penghasilan, jadi sekarang Ibu ada di pertengahan ya Bu ya. Berapa lama waktu yang Ibu perlukan untuk ke level 10? Mungkin di sini dari level 5 tadi mungkin saya mengharapkan saya berada di posisi level 8 lah, mungkin itu yang paling bisa saya capai dalam waktu dekat. Mungkin ini saya meruntutkan pekerjaan saya, mungkin saya akan menyelesaikan dulu administrasi kelas saya terlebih dahulu, baru nanti yang kedua mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mengadakan pendampingan dengan guru-guru. Yang terakhir mungkin karena due untuk dapodik saya sampai akhir Agustus, mungkin itu yang terakhir yang akan saya selesaikan. Oke, berarti ada 3 dari solusi yang sudah Ibu ancang. Yang pertama yaitu melakukan tugas sebagai wali kelas, kemudian merealisasikan tugas-tugas di sekolah yang dibebankan kepada Ibu. Yang ketiga yaitu tugas ya Bu ya, tentunya saja seperti itu. Baik, apa sih kira-kira langkah-langkah yang Bu bisa lakukan untuk mencapai perubahan? Seperti yang saya sampaikan tadi, daftar list yang saya buat ini tentunya sebagai pengingat saya juga, mungkin bisa saya buatkan lebih atas lagi penyelesaian administrasi. Yang kedua nanti menjadi pendamping untuk guru-guru menyelesaikan PMN. Yang terakhir itu untuk operator saya tugas tambahan bagi saya. Dan sini mungkin saya bisa membuat menempelkannya di rumah, itu sebagai pengingat juga bagi saya tentunya. Kalau begitu, di antara sekian banyak rencana yang Ibu susun tadi, apa dukungan yang akan Ibu harapkan? Kalau untuk dukungan dari pembuatan administrasi, tentunya itu kepada diri saya sendiri, karena biasanya saya mengerjakan administrasi itu saya sendiri yang mengerjakan. Yang kedua nanti kalau untuk PMM mungkin itu selain saya juga saya membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat saya, karena juga ada beberapa guru di sekolah itu yang bisa saya andalkan membantu dalam membimbing teman-teman lainnya. Kalau untuk operator dapodik memang itu harus saya sendiri yang melakukan. Ini kapan kira-kira ini akan dilaksanakan rencananya? Kalau untuk administrasi mungkin secepatnya, tetapi untuk PNM mungkin besok pagi hari Sabtu sudah diminta oleh kepala sekolah. Mungkin itu yang paling urgent yang akan saya dulukan. Oke, baik, Misda. Dari percakapan ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah di sini saya merasa lega dan puas sekali karena sudah menemukan solusi permasalahan saya ini. Tinggal lagi ke depannya, yang paling penting mungkin di sini saya akan memiliki waktu untuk diri saya sendiri agar saya bisa menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu. Baik, Misda, kita tentunya akan berbincang-bincang lagi setelah Ibu mendapatkan level 8.
Siti. Selamat berjuang Bu Miss. Jadi kita masuki sesi untuk pasca supervisi ya Bu. Baik. Mohon kesediaan waktu Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan dan saya juga akan menyampaikan nanti hasil dari observasi yang saya lakukan. Oke Bu Yang Tari. pertama itu indikator apa saja yang diinginkan yang sudah tercapai pada saat coaching berlangsung. Saya sudah melakukan coaching dengan alumni Tirta, dimulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, Iya. rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya, Bu. Baik Ibu, sudah luar biasa ya. Jadi saat saya mengamati proses coaching tadi ya Bu ya, Ibu sudah melakukannya dengan baik. Nah, memang sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, dan Ibu juga berusaha menggali pertanyaan sehingga bisa memunculkan solusi dari permasalahan si coaching. Nah, coaching juga sudah berjalan sesuai dengan proses coaching. Nah, mungkin berikutnya Ibu, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan setelah coaching yang barusan Ibu lakukan bersama Bu Misda tadi? Baik, dari saya sih kompetensi yang ingin saya kembangkan ini lebih kepada memahami lagi proses coaching agar hasilnya lebih baik lagi tentunya Bu Tari. Baik Ibu, luar biasa ya Bu ya proses coaching pada hari ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ada perbaikan ya untuk kedepannya. Mungkin untuk tahap pasca supervisi ini kita cukupkan. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tari. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Tari. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah Ibu, hari ini saya sehat. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah sama-sama sehat ya Bu ya. Oh ya Bu Tari, hari ini saya lihat Ibu ada jadwal coaching ya. Iya betul sekali Ibu, ada jadwal coaching saya hari ini. Nah, baik Ibu, karena Ibu hari ini ada jadwal coaching. Di sini saya sebagai observer nanti akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian kita. Pertama di sini saya akan menilai antara coaching dan coaching. Akan saya amati nanti. Di mana saya akan memberikan nilai sesuai dengan rubrik. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta coaching yang kita laksanakan pada hari ini? Setelah itu bagaimana nanti Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bagaimana pula respon daripada coaching Ibu. Baik Ibu. Baik Bu, saya mau tahu nih kompetensi apa dalam coaching nanti yang ingin Ibu kembangkan. Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya kesadaran penuh Ibu atau present, kemudian mendengarkan aktif pada saat coaching berlangsung, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu. Oke, baik, bagus Ibu. Ya. Sekarang saya juga ingin tahu nih Bu, bagian kompetensi mana sih yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi pada saat ini? Baik, yang spesifiknya sebenarnya kompetensi yang ingin diobservasi, yang pertama itu mendengar aktif ya Bu ya, si coaching menjelaskan. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan menggali potensi si coaching. Bagus. Nah, saya juga ingin tahu nih Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Bu? Baik, untuk indikator ketercapaiannya yang tentunya saya ingin si coaching menemukan solusi nih dari permasalahan yang dia hadapi atau menemukan langkah-langkah penyelesaian atau solusi dari masalahnya tersebut Ibu. Baik Ibu, Alhamdulillah. Jadi nanti setelah ini Ibu nampaknya udah siap sekali untuk melaksanakan coaching ini Bu. Iya. Nanti Ibu akan lanjutkan coachingnya dengan coaching. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Nanti saya persilakan Ibu lanjutkan coachingnya dengan coaching Ibu. Baik. Saya sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tari. Selamat sore Bu Sri sama Bu Eri. Apa kabarnya hari ini Bu? Selamat sore Bu, alhamdulillah Ibu Eri, kita baik. Alhamdulillah Bu Sri, di kesempatan ini apakah ada hal yang ingin disampaikan? Benar Bu, saya ingin menyampaikan unek-unek saya kepada Ibu nih. Apakah Ibu punya waktu untuk saya Bu tadi? Alhamdulillah, kalau saya bersedia.
silakan. Ya, terima kasih kembali. Ya silakan Bu, kira-kira apa nih permasalahan yang ingin dibicarakan? Ini permasalahan di kelas saya, Bu. Saya memiliki seorang anak yang ADHD atau kalau kita bilang si autis sih, Bu. Sepertinya anak tersebut autis dengan autisnya ini agak memberatkan bagi saya, Bu. Karena kalau dia tantrum Iya. itu akan memecahkan konsentrasi di kelas saya, Bu. Jadi saya ya bagaimana ini seperti itu, Bu. Jadi ya, Dari dulu kalau saya garis bawahi ya Ibu ya, dari permasalahan ini adalah anak autis ya. Benar. Autis di kelas. Itu Ibu ya. iya benar. Baik. Kira-kira Ibu dari percakapan kita ini apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan sih, Bu, kelas saya berjalan dengan baik seperti sebelum anak autis saya ada. Kemudian saya juga ingin memajukan siswa saya autis tersebut semampu saya tentunya, Bu. Baik, oke. Jadi yang Ibu harapkan adanya perkembangan lah tentunya Bu ya dengan Iya, anak benar, autis Bu tersebut ya. Nah, kira-kira ini Bu Sri ya, perubahan apa nih yang Ibu harapkan tentang perkembangan anak autis tersebut Bu? Yang saya harapkan, Bu, minimal dia bisa menerima pembelajaran yang saya berikan dan tidak tantrum lagi, juga bisa berempati kepada teman-teman yang lain. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi gitu ya, bisa dikatakan jika kondisi idealnya gitu ya, misalnya idealnya 10. Nah, saat ini nih Ibu di level berapa nih kira-kira? Saya sekarang kalau di level, Bu, saya ada di level 4, Bu. Wah, di level 4 ya, berarti 50%-nya juga belum mencapai ya. Belum sih, Bu. Semuanya belum ya, Bu ya. Iya. Nah, keinginan Ibu sendiri bisa ditingkatkan ke level berapa nih? Saya ke level 8 sih, Bu, atau 9. Saya mau Biasa ini Bu ya, berarti peningkatannya nanti 50% ya. ya, Nah, Bu. nah, berapa lama ini Bu target yang Ibu terapkan untuk mencapai level yang Ibu inginkan tersebut? Karena saya bukan guru berkebutuhan khusus ya, Bu ya. Saya mengaku itu, saya target ini 1 semester, Bu, 6 bulan. Wah, 6 bulan ke depan ya Ibu ya. Nah, dari apa yang dari target itu tadi ya 6 bulan ke depan, nah apa yang akan direalisasi nih terlebih dahulu? Tahapan itu apa? Mungkin saya akan berkolaborasi nih dengan orang tua siswa saya. Ya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan sejauhnya atau guru psikolognya, Bu. Oke. Nah, mungkin ini lebih spesifik nih Bu. Apa langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk perubahannya nanti? Oke, Bu. Di samping kolaborasi tadi, saya tentunya juga akan memberikan waktu kepada siswa saya tersebut. Misalnya kalau dia tantrum, saya akan mengamankan dari siswa yang lain, Bu. Masalahnya begini, Bu Tarik, anak tantrum ini kadang-kadang jadi bahan bulian oleh teman-temannya. Jadi saya dudukkan dia paling depan dan saya akan memberikan seandainya itu latihan, saya akan memfokuskan kepada dia latihan agak sedikit dan itu akan berulang-ulang saya lakukan. Baik Ibu, untuk merealisasi langkah-langkah tersebut, dukungan dari siapa saja nih yang Ibu butuhkan? Saya ingin dukungan dari siswa di kelas saya tentunya, rekan sejawat saya juga saya ingin harapkan kolaborasinya untuk merangkul siswa tersebut, orang tua dan juga guru. Oke. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan mulai laksanakan nih Bu? Program Ibu? Insya Allah akan cepatnya saya laksanakan, Bu, karena memang ini jadi masalah besar di kelas saya, Bu Tari. Oke, baik-baik. Ini sudah silakan komentar ya. Selanjutnya, dari temuan kita kali ini, apa yang Ibu rasakan ke depannya? Wah, saya rasa plong, Bu. Seperti curhat seperti ini ya, Bu ya. Rasanya visi saya lebih mantap lagi untuk memajukan siswa saya tersebut, Bu Tari. Baik, terima kasih Bu Sri, luar biasa rencana-rencananya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat ya Ibu ya. Terima kasih atas waktunya juga Bu Sri, Bu Eri. Mungkin kita cukupkan coaching pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Ibu sumringah sekali nih setelah melaksanakan coaching nih. Bagaimana ini? Bahagia sekali. Ada perasaan lega setelah melakukan coaching. Ya nampaknya mau seperti itu Bu ya. Ada kepuasan tersendiri mungkin Iya, ya. betul. Nah, baik Bu. Setelah saya melaksanakan pengamatan tentang selama Ibu masuk coaching dengan antara coach dengan coachingnya tadi itu, saya melihat Ibu sudah melaksanakan bagus sekali, sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan, Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah, juga sudah ada rencana aksi, dan juga sudah ada tanggung jawab. Sehingga Ibu bisa menggali permasalahan-permasalahan yang ada dengan Koci, sehingga Koci bisa menceritakan permasalahannya kepada Ibu, dan Koci juga bisa menemukan penyelesaian masalahnya. Jadi karena itu saya juga mengamati proses coaching tadi itu, wah sudah sangat bagus sekali Bu. Terima kasih Bu. Di mana Ibu juga sudah berusaha menggali semua pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan Koci Ibu. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Koci itu sepertinya pada coaching ini sudah maksimal. Pertama sekali Ibu sudah melalui kemitraan, proses kreatif, juga sudah memaksimalkan kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai di dalam coaching tersebut. Jadi saya rasa ini sudah bagus sekali Bu. Apa yang Ibu laksanakan pada hari ini, saya lihat. Setelah itu Bu, kompetensi apa lagi Bu yang akan Ibu lakukan setelah kompetensi ini terlaksana? Jadi mungkin Ibu punya ini lagi kan, punya keinginan lagi. Ya, Kira-kira apa lagi itu? baik, untuk kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya gitu ya, setelah coaching ini berlangsung ya, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih memahami lagi proses coaching agar hasilnya lebih baik lagi. Jadi proses coachingnya lebih lancar lagi dari sebelumnya. Bagus Ibu, bagus berarti ini saya sudah bisa nanti melihat hasilnya, di mana kegiatan coaching pada hari ini sangat bermanfaat untuk dilakukan selanjutnya. Terima kasih Ibu. Selamat Ibu ya. Terima kasih atas Ucapan Ibu terima kasih atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Erli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Misda. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baiklah Ibu, saya lihat Ibu ada jadwal coaching hari ini ya Bu ya. Betul Ibu. Iya, kalau sebelum mulai coaching ada beberapa yang akan saya diskusikan bersama Ibu, yaitu mengenai rubrik penilaian pada saat percakapan coaching nanti. Di mana Ibu sebagai coach dan coachee akan saya nilai apakah sudah melaksanakan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta, dan bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot pada saat coaching berlangsung. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Siap, bersedia Ibu. Iya. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Pertama saya ingin mengembangkan kompetensi presensi atau kesadaran penuh deh Bu. Yang kedua saya kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi itu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Sepertinya tentang mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oh iya, baik Bu. Untuk pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan mana yang ingin Ibu kembangkan? Pertama saya ingin mengembangkan tentang coaching Bu, agar coaching bisa menemukan solusi menyelesaikan permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh coaching. Oh ya begitu ya Bu ya. Mungkin untuk prasupervisi ini itu dulu yang akan saya tanyakan. Baiklah Ibu, silakan Ibu melakukan proses coachingnya bersama coaching nanti. Untuk langkah ini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
Oke, dari Bu Tari, sepertinya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan nampaknya nih. Apa itu Bu Tari? Iya betul Ibu, saya punya masalah nih di kegiatan pembelajaran di sekolah gitu. Jadi permasalahan ini sudah cukup lama terjadi Bu. Jadi itu yang saya perbincangkan pada sore ini. Baik Ibu, kalau saya garis bawahi dari permasalahan yang Ibu rasakan sekarang ini, apa gitu ya? Oke, nah ceritanya seperti ini Bu. Saya di kelas itu suka melakukan pembelajaran. Di sana ada 15 anak. Nah, 5 anak itu kurang aktif mengikuti kegiatan yang kita sampaikan. Jadi lebih banyak termenung dan tidak punya semangat. Itu, Ibu. Oke Ibu, kira-kira dari percakapan ini apa yang akan Ibu harapkan? Nah, yang saya harapkan tentunya 5 anak ini akan aktif Bu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Oh jadi itu yang Ibu harapkan? Iya, betul sekali. Oh baik Ibu, kira-kira perubahan apa yang Ibu harapkan dari perbincangan-perbincangan yang kita lakukan? Nah, perubahan begitu ya Bu ya. Tentunya saya mengidam-idamkan kelas yang semua anaknya aktif mengikuti proses pembelajaran dari awal kegiatan hingga berakhirnya kegiatan pembelajaran. Itu Ibu. Baik Ibu, Ya. nah, dari yang Ibu sampaikan tadi itu permasalahan Ibu, bisa dikatakan jika kondisi idealnya Iya, Ibu. dari 10, dari level 10 nih, Ya. berapakah, di level berapakah Ibu sekarang ini? Nah, saat ini sepertinya saya masih di level 5 Ibu. Level 5. Untuk kondisi yang saat ini ya Bu ya. Iya. Nah, baik Ibu, sepertinya bisa ditingkatkan lagi level. Ya, saya berharap bisa Ibu, bisa ditingkatkan lagi gitu dari level 5. Nah, Berapa targetnya kira-kira yang Ibu inginkan untuk dalam peningkatan levelnya tadi? baik, untuk target sendiri yang saya inginkan tentunya level 9 Ibu, supaya nanti hampir semua anak saya mengikuti proses pembelajaran dengan aktif dan tidak ada lagi anak yang di kelas itu kurang aktif, masih termenung gitu. Jadi semuanya bisa belajar aktif. Baik Ibu, berarti kan butuh waktu. Iya, Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan dalam melaksanakan yang Ibu inginkan tadi itu? baik. Untuk waktu sendiri, Ibu tentunya butuh waktu panjang ya, apalagi kita level TK gitu ya. Untuk menstimulus anak ini bisa aktif di proses pembelajaran itu, kita rencana menargetkan sekitar 3 bulan. Nah, namun tentunya ada trik-trik khusus nih yang akan kita terapkan di 3 bulan tersebut, Ibu, supaya bisa menstimulus kelima anak ini aktif di kegiatan pembelajaran. Oke Bu, apa yang akan Ibu realisasikan terlebih dahulu? Nah, untuk menangani hal tersebut, yang pertama tentunya saya melakukan penilaian awal dulu, Ibu, penilaian awal terhadap siswa tersebut di segi mananya dia yang bermasalah. Nah, apakah dari bisa jadi dari pengaruh keluarga di rumah atau proses pembelajaran yang diberikan kurang menarik. Nah, jadi itu dari saya lakukan evaluasi awal, kemudian dilanjut tentang nanti tindak lanjut berikutnya, misalkan ketika hasil penilaian itu pembelajarannya yang kurang kreatif, berarti saya akan belajar lagi untuk metode-metode pembelajaran yang menarik yang bisa meningkatkan minat anak untuk belajar. Gitu. Berarti itu langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan. Baik Ibu, kira-kira dukungannya nih, apa dukungan yang Ibu perlukan dalam melaksanakan melihat hasil realisasinya nanti? Baik, untuk dukungan sendiri tentunya saya butuh dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat dan orang tua. Nah, di mana di sini mereka punya peran masing-masing ya. Kepala orang tua tentunya saya dari penilaian awal tuh saya juga berkoordinasi dengan orang tua dan kepala sekolah juga sebagai pengarahnya. Ya, kapan kira-kira Ibu laksanakan itu? Nah, karena tadi di awal saya sampaikan 3 bulan pertama, berarti kita mulai dari Juli, Agustus, September. Nah, kita mulai dari awal tahun pelajaran. Oke Ibu, jadi apa yang Ibu dapatkan setelah melaksanakan coaching dengan saya? Nah, tanpa saya sadari Ibu bahwa coaching ini memberi perasaan saya yang lega ya, perasaan saya lega
dengan saya menceritakan ke Ibu, dan ternyata saya bisa memberikan solusi juga terhadap permasalahan yang saya alami. Mungkin itu Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melaksanakan coaching kepada Ibu. Semoga apa yang disampaikan pada hari dengan saya akan jalan keluarnya dan juga bermanfaat untuk kita bersama ya Ibu. Semoga Ibu Iya. bisa mencapai yang diinginkan Ibu tadi. Baik. Oke, saya sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Eri sama Bu Misda. Oke, baiklah Bu Eri. Tadi saya sudah melihat proses coaching Ibu sudah berjalan dengan bagus. Di sini Bu, masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan lagi kepada Ibu terkait proses coaching tadi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu? Pertama, saya rasa saya sudah melakukan coaching dengan Bu Tirta. Nah, mulai dari menanyakan tujuan dan juga identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sepertinya saya tidak bisa menggali apa ya ingin disampaikan oleh coaching, sehingga coaching bisa menceritakan permasalahannya dan Menemukan solusi untuk permasalahannya. membaca dengan Nanti dia lagi pasti nyaman Ibu malah kok menjawabnya. Ini ke situ. ya. Oke, baiklah tadi Bu Eri, saya sudah memperhatikan Ibu sudah melaksanakan proses coaching tadi. Di sini masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan oleh Ibu terkait proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi. Pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang ingin Ibu? Terima kasih Ibu. Saya rasa setelah melaksanakan coaching tadi itu, saya sudah melakukan coaching dengan Tirta. Mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, juga rencana aksi, juga serta tanggung jawab. Sehingga bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan juga dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu, saat saya mengamati proses coaching tadi, saya sudah melihat Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan alur Tirta itu sudah sangat bagus sekali. Dimulai dari Ibu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Juga sudah menggali pertanyaan sehingga bisa menemukan solusi untuk permasalahan bagi si coach itu. Dan proses coaching tadi saya lihat sudah sesuai dengan proses coaching yang dimulai dari yang pertama itu ada kemitraan, proses keaktifan, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, Ibu ada pertanyaan terakhir ini ya Bu ya, yang ingin saya tanyakan. Apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching tadi bersama si coaching? Sepertinya saya ingin mengembangkan kompetensi yang saya kembangkan itu lebih mendalam atau memahami lagi proses bagaimana coaching agar hasilnya itu lebih baik. Oh iya, baik Bu, ini mungkin sesi kita untuk diskusi sudah selesai. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak ya Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Misda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Apa kabarnya hari ini, Bu Misda? Alhamdulillah saya baik, Bu. Saya dengar Ibu akan coaching ya hari ini. Ada Ya, judulnya. betul sekali, Bu. Baik. Terkait dari coaching Ibu hari ini, kita akan mengadakan diskusi sebentar ya Bu ya. Ini rubrik penilaian yaitu saya akan amati nanti bagaimana coach dan coaching apakah sesuai dengan rubrik penilaiannya ataukah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dan bagaimana respon dari si coaching. Baik, Bu. Oke, baik sudah pertanyaan pertama saya yaitu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Di sini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama ada berupa riset, yaitu kesadaran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan ketiga mengajukan pertanyaan bertopik. Oke, baik Bu.
Nah, untuk pertanyaan kedua saya, yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Eh, Di sini mungkin ada dua ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Yang terakhir di berikutnya, eh, indikator pencapaian ada tujuan pengembangan. Di sini saya lebih ingin si kunci ini menemukan solusi untuk permasalahannya dan juga menentukan langkah-langkah penyelesaian masalahnya tersebut. Sehingga dia merasa penyelesaian masalah ini bisa diselesaikan sendiri. Oke, baik Bu Rizda. Nah, saya rasa Ibu sudah demikian siap sekali untuk hari ini ya Bu. Untuk pertanyaan pra-supervisi saya cukupkan sekian Bu. Tentu saja Ibu silakan coaching berdua dulu. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ering. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Bagaimana kabarnya Ibu pada sore hari ini? Alhamdulillah. Pak, nah di sini Ibu ingin berbincang-bincang dengan saya pada sore hari ini. Kalau boleh saya tahu apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu, saya ada sedikit masalah nih di sekolah saya. Pertama sekali ada anak di sekolah itu yang sampai hari ini membuat saya puyeng, pusing. Dia terlambat terus setiap hari datang. Kalau sudah dikasih tahu, rumahnya nggak terlalu jauh, tapi dia tetap saja terlambat datang ke sekolah. Dari permasalahan Ibu ini, bisa saya garis bawahi yaitu anak yang sering terlambat ya Ibu ya. Iya. Baiklah, dari anak yang sering terlambat tersebut, eh, kira-kira dari percakapan kita ke depan nanti apa yang ingin Bu harapkan? Saya ingin anak itu datang sama seperti teman-teman yang lain, Bu, tidak terlambat lagi sehingga dia tidak jadi bahan perhatian di sekolah ini. Begitu ya. Itulah yang saya harapkan. Jadi Ibu mengharapkan anak ini nanti bisa datang ke sekolah tidak terlambat lagi dan tidak menjadi pusat perhatian gitu ya Bu ya? Iya, karena dia begini, Bu. Nanti kalau dia terlambat, otomatis kan pembelajarannya juga terganggu, semua serba terganggu. Oh iya. Kira-kira dari yang Ibu harapkan tadi, perubahan apa yang begitu signifikan yang Ibu inginkan? Saya ingin anak itu disiplin, datang tepat pada waktunya, itu saja. Oh iya. Dari yang Ibu sampaikan tadi mengenai anak yang sering terlambat, perubahan yang ingin Ibu sampaikan yaitu anak ini menjadi disiplin, bisa kita kaitkan dengan kondisi idealnya, yaitu jika ada persentasinya itu 10, levelnya itu 10, sekarang Ibu berada di level berapa untuk penanganan anak tersebut? Saya kayaknya masih 6 deh, Bu. 6, iya, karena nggak banyak juga yang terlambat, kan hanya beberapa orang dari sekian murid. Jika ingin Ibu tingkatkan anak yang bermasalah tadi, ke tingkat berapa yang akan Ibu capai? Saya 9 kayaknya. 9. Iya, 9 kayaknya, Bu. Baiklah Ibu, jika Ibu ingin menargetkan ke tingkat 9, tentunya Ibu mempunyai langkah-langkah dan trik-trik untuk menangani masalah anak tersebut. Langkah-langkah apa yang ingin Ibu terapkan? Pertama, sepertinya saya harus memanggil orang tuanya dulu, Bu. Apa permasalahan terjadi dengan anak tersebut sehingga dia bisa terlambat. Saya harus tahu dulu latar belakang itu. Itu yang akan saya laksanakan. Iya. Berarti Ibu akan memanggil orang tuanya. Baik Bu. Dari solusi yang disampaikan tadi dari permasalahan Ibu ini, yang akan terrealisasi cepat itu yang mana Ibu? Sepertinya saya panggil orang tuanya. Iya, Itu lebih gitu ya, cepat, Bu, ya. biar lebih tahu keadaannya kan. Berarti Ibu akan memanggil orang tuanya secepat mungkin. Kemudian dalam melakukan itu, apakah Ibu membutuhkan dukungan atau bantuan dari pihak lain? Saya sangat butuh. Pertama kerjasama dengan kepala sekolah, Bu. Karena saya nanti kan akan berhadapan dengan orang tua wali murid. Juga nanti saya akan minta dukungan dari guru BK, juga nanti dari guru piket, dan juga teman sejawat yang ada di sekolah lah, Bu. Kapan rencananya Ibu akan melaksanakan Ibu? Kira-kira mungkin minggu besok kayaknya, Bu, saya akan panggil orang tuanya. Ya, karena ini juga sifatnya sudah urgent ya Bu ya, Iya. lebih cepat itu lebih bagus karena menyangkut anak kita ya Bu ya. Iya. Baik Bu, dari percakapan kita sekarang ini apa yang Ibu rasakan?
Saya sekarang ada merasa plong, happy, bahagia karena saya berjumpa dengan Ibu Wisda yang selalu duduk berwajah happy, juga dengan Ibu Sri sebagai observer yang juga memberikan masukan-masukan kepada saya. Saya merasa bahagia aja, dan saya juga mendapatkan jalan keluarnya setelah pembicaraan ini tadi. Oh ya, syukurlah Bu ya. Saat kedepannya harapan saya semoga yang Ibu sampaikan tadi bisa terrealisasi secepatnya dan Ibu juga sudah menemukan solusi untuk permasalahan Ibu. Mungkin jika apakah masih ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah banyak yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya Bu, karena saya sudah menyusahkan dan menyita waktu Ibu untuk melaksanakan coaching dengan saya. Oh, betul. Baiklah Bu Eri, saya akan tunggu ya Bu ya progres Ibu ini semoga tercapai dengan baik. Mungkin hanya sampai di sini percakapan kita. Lain waktu kalau Ibu masih ada punya unek-unek atau permasalahan, boleh Ibu menghubungi saya lagi. Ya Bu? Oke Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Wisda, saat saya mengamati proses coaching tadi, Ibu sudah melakukannya dengan baik sesuai dengan alur kita, dan Ibu juga berusaha menggali pertanyaan berbobot kepada si coach dan Ibu juga bisa menentukan solusi untuk permasalahannya. Saya juga amati coaching juga berjalan sesuai dengan alur kita dan proses coaching yaitu kemitraan, proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan kompetensi. Baik Bu, berikut pertanyaan saya yaitu kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Mungkin di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memahami lagi proses coaching ya sehingga hasil yang didapatkan itu sangat maksimal dan baik sekali. Itu yang saya harapkan. Bagus sekali Bu Wisda ya, mudah-mudahan apa yang Ibu cita-citakan tercapai. Sukses selalu untuk Bu Wisda nih. Oke, terima kasih Bu Sri. Ya, kita tutup aja pembicaraan kita ya Bu. Assalamualaikum Bu Wisda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.